Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Ramadan dari jurusan Akuntansi Syariah. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perjuangan Utsman bin Affan. Jadi awal mula terpilihnya Utsman bin Affan menjadi khilafah ketika Umar bin bukan ketika, maksudnya Utsman bin Affan terpilih dari panitia yang telah dibentuk oleh Umar bin Khattab yang terdiri dari Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam dan para sahabat lainnya. Jadi sebelum kita berangkat ke lebih mendalam mengenai Utsman bin Affan, saya akan menjelaskan peristiwa yang tertimpa oleh Umar bin Khattab. Jadi sebelum Utsman bin Affan naik tuh, Umar bin Khattab meninggal ya, gara-gara terkena tusuk dari Abu Lu'lu'ah ya. Banyak yang bilang Abu Lu'lu'ah ini ingin banyak cerita lah kenapa bisa Abu Lu'lu'ah ini bisa menusuk Umar bin Khattab. Nah, jadi sebelum Umar bin Khattab meninggal, beliau itu membuat panitia ke Dewan Syuro untuk mengenai selanjutnya, khalifah selanjutnya. Jadi Umar bin Khattab ini yang berpikir jangka panjang. Nah, lalu naiklah Utsman bin Affan ya. Jadi Utsman bin Affan ini juga memiliki gelar dua cahaya karena menikahi dua putri Nabi Muhammad. Awal mula kepemimpinan Utsman bin Affan ini dia fokusnya terhadap pembukuan kitab-kitab umat Islam, pembukuan Al-Quran yang dimana telah dilaksanakan dari zamannya Abu Bakar ya, mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran, lalu dilanjutkan zaman Umar, lalu pada zaman Utsman bin Affan dibukukan ya. Makanya banyak terkenal Mushaf Utsmani itu dibukukan pada zaman Utsman bin Affan. Lalu dari zaman Utsman bin Affan ini banyak sekali isu-isu yang beredar ya, seperti nepotisme dan hanya kalangan keluarganya saja yang dijadikan pemimpin. Nah, tapi melihat isu ini ya, saya rasa tidak jadi masalah untuk menjadi pemimpin dari keluarga-keluarga. Tapi memang pada zaman Utsman bin Affan ini keluarga yang diangkat menjadi pemimpin atau gubernur itu emang karena kapasitas, maksudnya emang karena mampu dalam memimpin posisi tersebut, jabatan tersebut. Soalnya sebelumnya itu gubernur yang ditunjuk menjadi pemimpin itu tidak mumpuni dan tidak mampu menjadi pemimpin. Makanya dipilihlah orang-orang terdekat dia. Jadi kekuasaan Utsman ini cukup luas ya, hingga mencakup wilayah Syria, Syam, hingga ke Mesir. Nah, pada zaman Utsman bin Affan ini untuk di bidang ekonominya ya sama seperti zaman terdahulu, mendirikan Baitul Mal dan pembagian ghanimah secara merata dan pemungutan zakat. Nah, jadi banyak banget pertentangan pada waktu itu ya, ketika Utsman bin Affan, apalagi di akhir-akhir masa jabatannya. Banyak kaum yang fanatik dengan Ali bin Abi Thalib itu tidak terima dengan naiknya Utsman bin Affan. Mungkin dikarenakan ya mereka rasa Utsman bin Affan ini terlalu itu tadi, nepotisme dan sekretarisnya saja kan dari keluarganya itu. Banyak banget isu-isu yang beredar ya, tapi yang paling mencolok itu nepotisme. Mereka mengangkat isu nepotisme ini supaya masyarakat tuh tidak terpengaruh untuk menggulingkan Utsman bin Affan. Dan pada saat itu kan terjadi ini ya, pemberontakan. Nah, pada saat itu rumah Utsman bin Affan tuh dikepung hingga pada suatu momen tidak terbendung lagi.
masa itu tidak terbendung lagi, ada provokator. Nah, jadi pas mereka masuk ke dalam rumahnya Utsman bin Affan itu, Utsman bin Affan ngaji. Nah, si pemberontak ini memotong kedua tangannya Utsman bin Affan dan Al-Qur'annya ketika ketika memegang Al-Qur'an. Lalu beliau meninggal dalam keadaan syahid dan dalam keadaan syahid dan em, meninggal dalam keadaan syahid dan dan masa itu masuk ke dalam rumahnya. Nah, setelah itu umat Islam terpecah belah dan menjadi terpecah belah dan ada dua kubu, Ali dan eh, Muawiyah. Nah, mungkin sekian untuk kisah dari Khalifah Utsman bin Affan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.